Salam olahraga, Sobat Kimung. Jangan lupa subscribe. Untuk yang belum subscribe, kalau yang sudah subscribe, cukup sekali lagi. Oh iya, bantu Om Kimung dong, di-share ke teman-teman Sobat Kimung. Jangan lupa like dan komen. Dan satu lagi, ikuti kuisnya Om Kimung. Insya Allah, tanggal 25 Desember, Om Kimung akan mengeluarkan duit Rp500.000 bagi Sobat Kimung yang menjawabnya tepat. Oke, Sobat Kimung, kemarin Om Kimung sempat lihat di sosial media mengenai Piala Dunia di Qatar, Bang Jali. Iya. Katanya, menurut mantan presiden FIFA yang lalu, itu penempatan tuan rumah di Qatar ada kesalahan. Adalah sebuah kesalahan. Adalah sebuah kesalahan. Iya. Nah, Sobat Kimung, kita lihat nih, kita kulik dengan Bang Jali. Mudah-mudahan Bang Jali bisa detail memberi informasi kepada Sobat Kimung. Oke, selamat malam Bang Jali. Halo, Om Kimung. Bang Jali, ini Ya. Om Kimung sempat bingung nih. Presiden FIFA yang kemarin, sebelum yang sekarang nih, yang sekarang ada di Jakarta kalau nggak salah ya. Perwakilannya. Nah, itu katanya penempatan di Qatar ada kontroversi atau salah pilih lah, salah tempat. Itu kira-kira sepengetahuan Bang Jali bagaimana? Ya, jadi buat Sobat Kimung, mungkin ini konteksnya di untuk ngebahas sepak bola cuman di luar pertandingannya. Oke. Pembahasan itu. Jadi kok banyak yang bilang Qatar ini tuan rumahnya Qatar banyak yang dibilang nggak layak lah, banyak kontroversinya. Mungkin bagi yang Sobat Kimung nonton banyak hal-hal berita buruknya lah bahwa ini seperti itu. Nah, Bang Jali sama ini semua berdasarkan informasi yang dapat ya. Iya. Nah, Bang Jali cari informasi, Bang Jali lihat beritanya, ya Bang Jali bisa nyimpulin sebenarnya ada 3 hal sih yang jadi sering pembahasan masalah tuan rumah Qatar ini. Oke. Jadi tuan rumah Piala Dunia seperti itu. Jadi yang pertama itu yang jadi permasalahan adalah jadwal kompetisinya. Oh, yang sekarang ini nih? Ya, jadwalnya. Terus yang kedua adalah masalah HAM-nya, hak asasi manusianya. Oh, ada sangkut paut ya? Ada. Dan begitu juga politiknya juga. Oh. Politiknya kontroversial gitu. Oke. Nah, ini Bang Jali bakal kupas satu-satu. Oke. Yang pertama ini adalah dari sisi jadwal kompetisinya. Oke. Gitu. Mungkin yang hobi bola itu tahu kalau namanya turnamen antar negara kayak Piala Dunia, Piala Eropa, biasanya habis liganya selesai. Oh, setelah liga di domestiknya ya? Iya, liga selesai, terus kayak Liga Champions selesai, baru negaranya kayak gitu. Ya. Nah, itu biasanya kan liga selesai di Mei. Oke. Baru mulai contoh misalnya Piala Dunia baru di Juni main selama 1 bulan. Itu rutin tuh biasanya sih. Seperti itu. Apakah ini karena pengaruh dampak ini kemarin COVID? Nah, makanya enggak, bukan pengaruh. Ini udah jauh gitu. Nah, intinya seperti itu tuh. Ya, jadi selesai turnamen, musim klub, jeda sebulan istirahat, baru antar negara. Oke. Seperti itu. Karena kan pemain butuh istirahat. Ya, Ya. kan dia udah 1 musim penuh, butuh istirahat lagi, baru ke negara lagi kayak gitu. Nah, kali ini yang berbeda adalah mainnya di November. Kan sekarang November. Juni, Juli, Agustus. Oh, jauh juga jaraknya. Jadi ada alasannya kenapa dipilih November. Jadi dibahas dulu. Ini kan liga masih jalan nih sekarang. Liga-liga Eropa semua pada main gitu. Bahkan sampai hari ini masih main nih. Seminggu sebelum mau Piala Dunia dimulai masih main. Harusnya kan dia butuh istirahat dulu masih main. Nah, ini kan kasihan pemain capek. Ya, terlepas itu juga kualitas permainannya juga bisa meningkat fisik ya kan. Okay. Dan banyak pemain yang gampang cedera gitu. Nah, ini jadi kontroversi karena kenapa kok nggak main di Juni Qatar? Iya, kenapa tuh? Karena musim panas. Sedangkan Qatar Timur Tengah. Biasanya di bulan Juni itu suhunya sampai 50 derajat. Jadi nggak mungkin syaratnya gitu. Makanya dipindahin ke November karena masuknya winter atau musim dingin. Iya. Jadi di Qatar itu nggak dingin-dingin banget. Masih masuk akal lah alasannya. Gitu. Nah, cuman ya akhirnya lolos lah seperti itu. Jadi itu jadi bermasalah, banyak yang komplain, pemain juga komplain kenapa ini. Karena habis selesai Piala Dunia nih, lanjut lagi. Dia nggak ada istirahatnya sampai Juni. Sorry, Bang Jali, mau potong. Itu nanti bisa mempengaruhi kualitas permainan nggak? Pasti ya, oke. Makanya sekarang kan kalau ini kan masih banyak tim nasionalnya yang belum ngumumin pemainnya. Cuman banyak yang tumbang-tumbangan cedera, bintang-bintangnya. Oh, pada Jelang Piala Dunia cedera. Iya. Jadi yang dibawa sama tim nasionalnya bukan skuad terbaiknya.
Iya, iya. Kayak gitu. Karena kondisi fisiknya. Iya. Oke, oke. Mereka kayak gitu. Karena dipaksa terus main terus. Ya, Kalau ada oke. jeda sebulan kan dia bisa istirahat nih, seandainya cedera juga. Pemulihan lah minimal. Ya, Pemulihannya oke, kayak oke. gitu. Nah, jadi itu jadi permasalahan. Nah, itu dari sisi kompetisinya, jadwal Jadwal kompetisinya. Jadi kompetisinya. Dan pengaruh ke pemain pastinya. ya itu Oke. makanya alasannya itu kan seperti Ya. itu gitu. Nah, yang kedua, hak asasi manusianya nih, kayak gitu. Oh, kok bisa bersangkutan ke situ? Nah, Qatar ini kan, pada dasarnya kebanyakan pekerjanya, tenaga kerjanya ya, Mhm. itu ngambil dari negara lain. Ya kalau kayak kita pakai TKI-nya lah gitu. Karena kan negara Qatar kan negara kaya nih, warganya rata-rata pekerjaannya udah Udah tinggi mapan. lah kayak gitu. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan kasarnya kayak ngebangun stadion, ngebangun transportasi, dia ngambil tenaga asing. Nah, Dari mana tuh umumnya? biasanya dari Bangladesh, Oh, Pakistan, negara seperti itu, ketiga ya. negara-negara ya ke Miskin lah bawah negara lah ketiga ya, ya, masuk negara kayak ketiga. gitu. Nah, isunya adalah, eee, ini bisa jadi benar, bisa jadi enggak ya, karena, masih belum pasti nih. Oke, Yang oke. pasti korbannya ribuan orang, tenaga kerja itu meninggal saat ngebangun stadion. Satu stadion apa beberapa Secara stadion? keseluruhan negara ya, Wow, ribuan gitu. Dan ini media nggak nge-expose. Ada yang nge-expose cuman nggak ini, harusnya kan secara ini, iya harus diekspos. kok bisa meninggal? Tapi paling nggak nih beritanya? Nanti ada. Oke, oke. Tapi Terus? kan Bang Jaya cuma ngambil dari berita ini ya, masyarakat kan ke Oh iya, medianya kan, medianya kayak Bang Jaya kembali. kan cuma Oke. baca doang kan, Ya, kayak oke. gitu. Yang pasti ini kurang terekspos Oke. gitu. Nah, ini masih jadi isu gitu. Heeh. Dan ada juga yang bilang tenaga kerja ini dibayar Wow, atau dibayar di bawah standar. standar kayak gitu. Tapi kayaknya kan banyak kemungkinan ya, bisa jadi mungkin si pemerintah Qatar udah ngasih ke vendor, ngasih Oh iya, apa, si pihak ini ya, ketiga, pihak ya. ininya, tapi ininya Ini ini. di Ya ya, kayak gitulah, ini ya. masih simpang siur gitu. Oke, Yang oke. pasti dari sisi korban jiwanya ada dan itu tinggi. Bayangin masa ngebangun stadion Oke, 1.000 orang. ribuan. Dan nggak terekspos lagi. Iya, kurang terekspos kan kayak Iya, gitu. iya. Nah, itu dari sini, dan belum lagi mungkin ini isu yang dibilang kalau kita harus setuju mah setuju ya, karena kan Qatar ini bisa dibilang negara Islam. Oh iya, iya. Oke. Qatar kan negara yang Timur Tengah, Iya. mayoritas muslim kayak gitu. Ah. Nah, Qatar sendiri punya peraturan kayak tidak boleh minum alkohol ya, kayak negara kita lah. Oh itu masih menyangkut isu HAM ya? Iya, ini kan Oke. Abang Bang Jali bisa masuk isu HAM ya. Ya, oke, Dan oke. begitu yang isu yang utamanya adalah ya ini komunitas LGBT sih. Oh. LGBT. Jadi di Qatar sendiri peraturan bahwa ya LGBT itu dilarang. Sesimpel itu ya, kayak di kita lah. Iya, 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 LGBT iya, itu iya. dilarang gitu. Heeh. Nah, masalahnya kan sepak bola ini oleh yang nonton ya, itu LGBT itu kayak lagi dipromosikan lah, bahasa kasarnya kayak terima loh gitu, terima mereka loh, seperti itu. Oh berarti kelompok ini memanfaatkan situasi Piala Dunia untuk Iya, mempromosikan untuk, "Ini loh gua," gitu, iya kayak "Ekspos gitu, diri gua nih iya gua," gitu. gitu. Oh gitu, Dia kan kayak ya kalau ini Om Kimo kan gambarnya dia pelangi-pelangi gitu kan benderanya kan, Oh. menyatakan kehadiran mereka kayak gitu. Oke, oke, oke. Jadi mereka kayak, "Kok gue nggak bisa menunjukkan jati diri di situ, di Qatar," gitu. Dan dia juga memang hobi bola juga. Iya Ya, gitu, oke, kayak gitu. Jadi ada inilah kayak gesekan lah gitu. Kalau kita pribadi kan sebagai muslim ya tentu nolak lah ya ya kan. pastilah, Tapi kan apalagi Qatar negara muslim iya, kan, tapi ya. kan itu kan kita nggak bisa, namanya orang dunia beda-beda peraturannya Iya, kayak iya. gitu. Kita ngormatin di situ gitu. Setiap budaya dunia masing-masing kan. Cuman Iya. kan harusnya, LGBT juga tahu diri bahwa ini di Iya. Qatar, tapi kan ya namanya mau ekspos Iya, ya. kayak Ya. gitu. Begitupun kayak alkohol, minuman alkohol kan dibolehkan akhirnya, Oh, tapi di tempat tertentu, nggak boleh berkeliaran gitu. sorry. Sepengetahuan Om Kimo, itu botol plastik aja nggak boleh. Maksudnya dia minum di tempat apa memang? Iya, maksudnya nggak boleh bawa ke stadion, Oh, tapi di tempat-tempat khusus, oke, ada kayak di disiapkan. bar-barnya Iya, iya, iya. gitu, Oke, oke. gitu. Ya Dan kayak itu nggak kalau semua, nggak semua. kayak di Belanda kan boleh ngeganja, tapi Oh, di ada tempat-tempat taman, khusus ya, ya. gitu, ya seperti itu. Gitu. Ya, Nah, itu isu-isu yang untuk keduanya gitu. Nah, Oke. yang terakhir ini masalah pemilihan, katanya bisa bilang politiknya sih. Nah, ini Bang Jali ikutin beritanya, seru nih Om Kimo. Oh. Mungkin bisa jadi, oh ternyata FIFA tuh kayak gini ya, kayak gitu. Oh. Jadi ada kasusnya, tapi ini mesti tarik ulur dulu ya, ditarik ke belakang belakang dulu dulu, nih, bisa dibilang 20 tahun sebelum sekarang nih. Iya. Jadi yang ngomong itu kan Sepp Blatter, mantan presiden FIFA. Yang kemarin. Yang ngucapin bahwa Ya. pemilihan Qatar itu sebuah kesalahan. Ah. Namanya Sepp Blatter. Dia itu pokoknya dia mimpin jadi presiden FIFA tuh di periode 2000-an lah. Pokoknya lebih dari 10 tahun ada kayak gitu. Dia mimpin Iya, FIFA gitu.
Sepp Blatter ini kan ibaratnya punya hubungan lah sama Qatar gitu. Karena kan FIFA ini kan ada presiden, ada komite eksekutif. Mungkin kalau di PSSI ada Exco, Oh, oke, anggota Exco-nya gitu. Oke, Nah, oke, FIFA begitu namanya, presiden dan komite eksekutifnya. Sorry, itu tadi siapa? Tadi presiden Sepp Blatter, dari negara mana? Swiss. Oh, Swiss. Oke, terus Gitu, lanjut. Eropa. Nah, anggotanya ini terus ada mantan presiden AFC itu Asosiasi Sepak Bola Asia, Asia. itu namanya Muhammad bin Hammam. Hmm, Itu dari Qatar. Oke, Nah, hubungan mereka dekat. dekat. Sepp Oke. Blatter sama Muhammad lah, kita nyebutnya Muhammad Ya. kayak gitu. Nah, 2008 apa 2009 ya, itu Sepp Blatter itu bilang, saya nggak mau nyalonin lagi jadi presiden. Pas mau pemilihan, Iya, iya. biar kamu aja yang maju. Maju. Si Muhammad kan hubungannya deket gitu. Tujuannya adalah supaya Qatar bisa Piala Dunia nih. Karena kan ya ibaratnya Oke. si Qatar pengen maju nih, Iya. ya kan ngajuinnya dari ini. Nah, supaya jadi presiden bisa inilah Ya, gitu. ya. Kayak orang partai politik lah, biar partainya Ya. nih kayak gitu, seperti itu. Ternyata si Sepp Blatter ngajuin lagi, maju lagi. Si ininya merasa kecewa dong. Iya. Si Muhammad. Muhammad Iya, ini dari kan, AFC Muhammad bin ini. Hanam ini kan, orang Qatarnya ini kan. Iya. Sehingga dia merasa dihianati, terjadilah Sepp Blatter. Kenapa merasa dihianati? Karena Sepp Blatter buat statement kayak gini, Piala Dunia 2018 itu akan buat Rusia dan 2022 itu buat Amerika. Oh. Tujuannya supaya kedua negaranya kan geopolitiknya kuat nih, Iya. supaya adil lah. Iya. Tujuannya supaya mereka berdamai gitu. Nah, itu membuat loh, kok harusnya jatah Qatar kok jadi Amerika? Iya, merasa dikhianati lah Ya, berarti. kayak gitu ya Oke. kan. Akhirnya merasa ini, ya pokoknya langsung inilah, hubungan yang tadi baik inilah, kayak gitu ya Oke, kan. retak. Nah, Qatar kan pemerintahan Qatar, gimana caranya gue tetap jadi tuan rumah? Oke. Nah, akhirnya pemerintahan Qatar ini mulai mencari ide nih. Nah, Qatar ini kan dia fokus pembangunan olahraga. Dia ada nama ininya Qatar Sport Investment namanya, gitu. Nah, Qatar Sport Investment ini dia cari cara nih untuk supaya Qatar tetap jadi tuan rumah. Ya, Akhirnya dia melalui cara dengan menghubungi Perancis. Nah, ini nih uniknya nih, kenapa Perancis nih? Iya, kenapa Perancis? Di periode itu Perancis itu presidennya masih Nicolas Sarkozy sebelum Macron. Nah, pokoknya ada lobby. Iya. Nah, Sarkozy ini fanatik bola. Ngefans sama bola gitu. Dan ngefansnya sama klub PSG. Oke. Ini pelan-pelan ya. Iya. Ngefans sama plus PSG gitu. Si Qatar Sport Investment-nya ini akhirnya ada komunikasi lah sama Sarkozy, presiden Prancis. Nah, cara melobinya adalah gue bakal modalin PSG, gue bakal beli PSG biar jadi pemain bintang, klub besar. Iya. Dibelilah si PSG. Itu. Makanya PSG waktu itu kan sempat beli Beckham, bahkan sekarang udah beli Messi, Neymar. Karena duitnya dari Qatar. Iya. Seperti itu ya kan. Atau melalui si itu gitu. Iya. Oke. Terus? Nah, tujuannya apa? Kenapa begitu? Kenapa ngelobi Sarkozy? Sarkozy ini deket sama Michel Platini. Mungkin yang tahu Michel Platini itu pemain Juventus tahun 80-an, pemain legenda Prancis. Oke. Michel Platini itu adalah presiden UEFA untuk Eropa. Iya. Jadi Sarkozy bilang ke Platini, pas voting sama komite eksekutif, lu pilih Qatar jangan Amerika. Oke. Lobby-lobbynya ini ya. Kamu ya? Kaget dong ketua mantan FIFA-nya ini. Iya, kan? Akhirnya pokoknya lobbynya seperti itu. Pokoknya tenang deh, Liga Prancis hak siarnya negara Qatar yang beli. Pokoknya dibikin inilah, invest lah gitu. Bahkan perusahaannya si Sarkozy dibantu semua gitu, kayak gitu. Sorry, Om Kim potong. Berarti secara nggak langsung Qatar itu disokong sama pemerintahnya dong? Iya, berarti disokong habis dong semua. Oke. Makanya kan kalau yang ngikutin bola, PSG itu sebenarnya bukan milik perorangan, milik negara itu. Qatar kan duit, nama perusahaannya Qatar Sport Investment. Oh iya. Qatar Sport Investment kan milik negara. Oke. BUMN lah kalau kita ada BUMN kayak gitu. Iya, oke. Dibeli gitu, makanya jor-joran kayak gitu. Akhirnya Platini kan pengaruhnya gede. 20 komite eksekutif itu anggotanya ada 23. Dia megang setengahnya Platini. Jadi ibaratnya kalau kata Platini A, bawahnya A kayak gitu. Akhirnya voting lah 2010 antara Qatar dan Amerika.
dari 23. Oke, 2018 sudah selesai dong, udah Enggak, ini kepilih. masih pemilihan dulu, Oke, 2010. oke. 2010, Ya. kayak gitu. Voting lah siapa 2022, karena bagaimanapun meskipun udah diatur tetap ada voting kan resminya kan. Oke. Gitu, ya kan? Akhirnya justru Qatar kepilih, dapat 14 suara, Amerika 9, menang Qatar. Disitulah Sepp Blatter merasa, wah udah, gua kalah gitu. Akhirnya pokoknya main isu-isu banyak, ada yang bilang Sepp Blatter penggelapan politik, bahkan kan sempat ditahan kan 2015 meskipun terbukti nggak bersalah. Nah, sampai pada akhirnya diteriaklah bahwa Qatar itu ada gitu. Ya, ada kesalahan lah. Iya. Sorry. Apakah mungkin Sepp Blatter ini ada dari Amerika juga, kan dia juga pengen dong Amerika Bisa dong. jadi. Apa ada? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Cuman Bang Yari belum nemu beritanya ya. Yang pasti intinya dugaan ya. Sepp Blatter ini saat nyalonin sokongan dananya dari Qatar waktu nyalon presiden 2009 itu. Dengan harapan nggak perlu inilah dari Sepp Blatter aja gitu, ternyata dihianatin gitu. Iya. Akhirnya cari cara gitu. Intinya Qatar ini berusaha semati-matinya gimana caranya gue jadi tuan rumah dengan berbagai cara. Kayak gitu. Makanya semua sampai diundur, diusahakan semua itu supaya nggak bisa Qatar. Dan informasi kayaknya kesiapannya juga masih belum maksimal nih katanya. Untuk kalau fasilitas stadion udah 100% beres. Cuman yang masalah ini untuk akomodasi kayaknya hotel, hotel, katanya. Jadi harga buka tenda, harga melimpah. Iya, harga-harganya pada melambung tinggi semua gitu. Itu benar Bang Jali? Ya isunya seperti itu ya. Itu. Cuman yang pasti kita kan ya Bang Jali nggak tahu lah. Cuman yang pasti katanya untuk penginapan buat wisatawan kurang siap lah. Cuman kalau untuk stadion mereka udah. Dan Om Kimong baca di sosmed itu katanya harganya tinggi, berlipat gitu. Jadi yang harga normalnya hotel 1,5 juta misalnya semalam jadi 40 juta. Ya katanya begitu ya. Kayak gitu. Oh itu. Iya. Gitu. Tapi kebenaran yang belum ini ya. Ya kalau yang mau cek aja tiket. Kalau ada yang mau kesana. Iya. Cek aja gitu. Nah jadi kontroversinya sih di situ Om Kimong. Berarti serem juga ya di FIFA ya. Iya, intinya ya karena kan perputaran duit, bayangin. Om Kimong tahu nggak Qatar ngeluarin duit berapa buat Piala Dunia kali ini? Wow, berapa? Nggak, tebak aja perkiraan berapa. Nggak tahu. Om Kimong nggak? Nggak tahu. Itu untuk ngebangun stadionnya 2.500 triliun. Untuk stadion doang. Satu stadion apa? Enggak, seluruh negara. Satu negara. Belum transportasi. Iya, belum segala macam. Katanya sih total bisa sampai 5.000 triliun. Ya, dia berharap balik. Iya. Berharap balik. Karena kan mereka ini sebenarnya ada adu gengsi ya. Mungkin kalau yang tahu, Om Kimong tahu nggak Abu Dhabi itu negara mana? Timur Tengah. Abu Dhabi itu kota. Oh, bukan negara. Bukan negara. Iya. Oh. Dubai tahu? Iya. Negara apa kota? Kota Dubai. Kota. Nah, negaranya apa? Uni Emirat Arab. Nah, betul. Jadi Abu Dhabi sama Dubai itu Uni Emirat Arab. Nah, mereka tetangga. Ibaratnya gengsi lah. Mereka Qatar juga pengen punya ini loh. Iya. Karena sama-sama gitu negara kaya kan. Iya. Sekarang orang kalau tanya kemana? Dubai. Iya. Dubai mana? Abu Dhabi. Ya. Seluruh dunia kan pengen sih. Iya. Nah, Qatar juga pengen nih melalui cara-cara jadi melalui olahraga lah. Iya. Tapi sebenarnya negara yang berdekatan itu juga kena imbasnya loh. Kalau di sini mahal, dia bisa aja di sini tinggal iya. Ya, transportasinya. Nah, pas lagi kan Qatar semua negara kan pengen masuk Piala Dunia. Ya mungkin tuh satu tiket paling ini kan kayak gitu. Karena kan free satu tiket kan. Iya. Jadi ya seperti itu Om Kimong. Banyak kontroversinya seperti itu. Cuman yang pasti ini berdasarkan Bang Jali tangkap ya. Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Jadi kalau seandainya Sobat Kimong yang tahu ada koreksi silakan komen gitu. Karena yang Bang Jali tangkap seperti itu gitu. Tapi yang pasti ya kalau kita ngeliat PSSI boroknya kayak sekarang ya FIFA ya nggak beda jauh kayak gitu. Jadi gini Sobat Kimong. Makanya kemarin Om Kimong Om Kimong pernah lah di Basri ya dekat lah dengan Om. Dan Om Kimong sempat bilang nih ke Bang Jali bahwa sepak bola itu terlepas dari olahraga itu adalah bisnis yang menjanjikan, bisnis yang menggiurkan. Itu dari Sparko semua lah bisnis. Makanya kalau jadi pengurus sana tidak memanfaatkan peluang, ya itu bagus. Tapi umumnya ya itu seorang presiden FIFA aja bisa kalau menurut bisa tergelincir gitu. Kayak gitu. Nah, terus logikanya gini ya, kalau kita hukum ekonomi, kalau produknya awalnya bagus nih. Kalau Om Kimong sebagai orang marketing ya, sales ya. Kalau produknya bagus, banyak yang beli nggak? Marketingnya bagus. Banyak. Nah, terus produknya tiba-tiba turun nih kualitasnya nih. Masih ada yang beli nggak kira-kira?
Ada tapi dikit banget. Bakal turun kan? Iya, Ada turun. Kalau bola beda. Oh, Bayangin, gimana? Bang Jali pendukung MU. Heeh. Saat lagi di Jaya dukung. Di bawah tetap Oh dukung. iya. Bagaimanapun mau sejeleknya pasti kalau ada duit kaosnya dibeli, nonton. Iya. Ya sama lah kayak Om Kimung bukan klubnya ya. Om Kimung personalnya kayak Messi. Iya. Pas Messi pindah ya Om Kimung adanya di Messi gitu. Iya. Hukum ekonomi berubah di bola. Iya. Karena fanatismenya kayak gitu. Iya. Bayangin mau main di liga bawah juga. Ini kayak kita nih misalnya orang Tanjung Priok nih, Persitara. Mau di liga bawah juga tetap aja Persitara. Iya. Jadi hukum ekonomi berubah di bola. Nah itu yang kayak gitu susah. Oke, Bang Jali, ini informasi dari Bang Jali ya sekedar informasi ya pengetahuan untuk kita. Terus presiden yang sekarang siapa Bang? Dari Gianni Infantino. Dari? Kayaknya Italia ya, Abang Jali pakai Italia. Oh, nama Gianni itu kali ya. Infantino. Gimana? Oke, ada lagi informasi yang mau disampaikan kepada sobat? Itu aja sih. Kalau memang ada salah ya, karena kan ini kasih tahu di komentar aja kayak gitu. Kuis dong Bang Jali. Ya, kuis baik lagi tetap kalau mau ikutan klik linknya di deskripsi. Jadi cara jawabnya di link deskripsi gitu. Caranya gampang banget. Klik linknya, nanti begitu diklik itu bakal muncul tuh nama, nomor HP. Nah, nanti ada permintaannya nama akun YouTube yang subscribe channel Kimung Talk, QM Talk-nya gitu. Nah, itu isi akunnya Sobat Kimung, bukan ditulis QM Talk-nya kayak gitu. Jadi misalnya nama Sobat Kimung misalnya Asep ya, isi Asep gitu. Emailnya kayak gitu. Nah, begitu terus tebakannya misalnya Argentina sama Jerman kayak gitu. Oh, Italia nggak ada. Italia nggak lolos, makanya jadi, tonton. Jadi tahu tim mana yang main gitu. Iya, gitu. Nah, ini kuis ini ditutup sampai tanggal 30 November, jadi masih ada kesempatan. Yang mau analisa dulu nggak apa-apa, yang penting batasnya sampai 30 November. Finalnya tanggal 18 Desember. Nah, pengumuman pemenangnya tanggal 25 Desember 2022 di video. Oke. Itu aja sih. Oke. Nggak ada lagi, Bang Jali? Kita akhiri? Ya, pokoknya bakal rutin nih ngebahas Piala Dunia. Sampai Piala Dunia berakhir ya. Kan? Pokoknya kita Bang Jali pengen, makanya Bang Jali bisa begadang nih. Bisa kutak-katik terus. Jadi bakal ngebahas tiap pertandingan lah kalau ya moga dikasih tenaga. Makanya biar semangat. Ya, tonton terus. Ini untuk berbagi pengetahuan yang diketahui oleh Bang Jali. Mungkin aja Sobat Kimung lebih paham, tapi ya apa salahnya sih Bang Jali ingin berbagi. Kalau Om Kimung jujur nyerah. Nah, gitu Pak. Oke, ada lagi? Cukup. Oke. Salam olahraga.